Nathan, si Jenner, Ivan Jenner, Ivar Jenner, sama Ivan Gunawan kalau saya. Igun. Ivan Gunawan joget-joget dong ya. Pas katanya cedera. Iya. Pergelangan tangannya sakit. Tapi fit, katanya udah bisa main. Belum tentu. Dari ST. Dia habis ini ngulek cikur. Enggak. Mau bikin. Sebenarnya dia tadi fit, cuma sampai Bahrain salah tidur. Bantal gini, salah. Cedera gitu. Karena gini, Indonesia itu kan mainnya main bawah, oper-operan. Taktis kan. Karena pernah kelihatan Waktu titit ya kalau itu. Haram. Mantap Raga, ada lagi nih, salam olahraga. Yes. Konten olahraga paling lucu di YouTube. Yang lebih lucu dari Sport 77. Tapi emang dia kan nggak ngelawak kalau dia. Ya, makanya kita nggak bilang lebih bagus kan. Kita bilang lebih lucu aja. Iyalah. Soalnya dia nggak ngelawak. Kan karena sport. Oh ini minum. Gus, aus Gus. Nih. Ini ada ini nih berhala. Tumpah lagi. Mantap. Ini kru kita. Grogi. Ini adik sepupunya Benny Dolo. Ya Bener lu cocok lu yang kok jadi ponakannya Bini dulu. Iya mirip kan. Pakaian ini, Fir, rantai anjing. Ini dulu pakai kalung ya? Oh iya, kalau Bini dulu kalau nih rantai anjing. Oke guys, selamat berjumpa di Raga ya. Setelah kita kemarin cuti ya. Cuti kan kemarin kita umroh, Iya. terus kita banyak lah urusan. Gue lagi bikin single baru. Iya. Lu pasrah juga kan? Lagi banyak kesibukan parah. Mandin poksai. Iya bener, sama muterin duit lah kita lagi banyak banget kesibukan kita ya. Bener. Jadi sorry guys. Sorry ya, jadi baru bisa kembali. Nah, seperti biasa Raga akan hadir dengan konten-konten yang sangat menarik. Betul. Hari ini kita mau ngomongin pesugihan. Enggak dong. Kita mau ini ngebahas pertandingan langsung hari ini juga. Kita fresh, episode ini fresh. Gila. Hari ini tayang langsung kita ngebahas hari ini pertandingan. Pertandingan antara Indonesia Australia guys. Indonesia lawan GBK malam. Udah telat. Ya? Ini kita ngebahas Myanmar. Myanmar lagi perang sipil. Enggak dong. Kita bahas Indonesia Bahrain hari ini. Gila. Pertandingan ketiga dari kualifikasi Piala Dunia 2026. Benar. Gimana menurut lu Chan? Kans Indonesia hari ini Lawan Bahrain ya. lawan Bahrain. Indonesia pernah kalah 10-0. Tapi pernah menang 2-1. Yes, di masa kegelapan pernah kalah 10-0. Iya. Tapi kita juga pernah menang 2-1 di GBK. Iya. Ya, BP yang golin BP sama Budi Sudarsono. Budi Sudarsono, Budi ya. Sudarsono. The Piton. Piton. Iya, jadi waktu itu ya Indonesia pernah menang lah. Jadi kans untuk menang harusnya sih bisa. Karena Ya. Indonesia menang 2-1 itu selain di kandang, timnasnya juga lumayan oke. Iya sih. Duet striker kita, bro. Iya sih. Tapi feeling gue ya, Iya. 0-0 sih feeling gue. Seri ya. Feeling gue. Iya. Karena harus diakui kalau kita ini prediksi Bego-begoan aja. bego-begoan aja ya. Iya. Kalau lu analisa ini di channel lain aja ya. Iya. Waktu Indonesia Australia gue nonton di GBK tuh. Nonton gue. Emang pertahanan udah jago lah. Martin Paes fit main katanya kan. Terus kita juga back udah Imba lah. Bang Jay. Ya nggak ada Rizky Ridho. Waktu lawan Australia. Iya lihat lawan Australia kan. Hapner, Verdong sama Sandy Walsh kan. Udah aman lah belakang tuh udah aman. Tambah lagi kita ada 2 pemain baru kan. Si Tilder kan. Hilgers sama Reiners. Iya, Hapner nggak main kan? Hapner nggak main. Pokoknya belakang kayaknya insya Allah aman tuh. Betul. Depannya sih. Benar. Depannya maksudnya kalau bertahan kita aman, golin bisa nggak itu nih masalahnya. Jadi tergantung nanti kalau di game tuh Orat Mangun panahnya lagi ke atas apa enggak? Kalau di PS ya. Kalau di PS. Ya karena kan memang pertahanan terbaik adalah menyerang. Itu dia. Iya kan? Itu dia. Nah, kalau gue sih back kita sih udah nggak usah diragukan, ya. Messi nggak ada, Hapner nggak main. Tapi Tapi kita ada kedatangan Messilgers. Kelasnya udah Liga Champion men. Bro, Iya nggak? udah. MU aja nggak tembus bro, apalagi Bahrain. Iya, Eropa League. Ini kelasnya Eropa bro. Nih, bayangin ya, Messilgers, J.I.Des, Rizky Ridho. sama Rizky Ridho. Itu muda. Martin Paes lagi.
Biar kata di Dallas dia mainnya busuk ya kemarin ya. Kemarin jelek, tapi cedera kemarin dia. Enggak, kalau di Dallas jelek bukan karena Martin Paes-nya, backnya tolol. Mending Dallas beli Rizky Ridho dah sama Jai Ijes. Iya. Backnya bindeng kalau di Dallas. Wono. Enggak, backnya ini nggak bisa main karena Dallasnya Dallas Maverick basket. Ngedang nggak bisa. Paes katanya cedera. Pergelangan tangannya sakit. Tapi fit, katanya udah bisa main. Belum tentu. Dia habis ini ngulek cikur. Mau bikin. Sebenarnya dia tadi fit, cuma sampai Bahrain salah tidur. Bantal gini, salah. Cedera gitu. Ini lagi bete, jadi kelamaan. Kebanyakan ngambek. Iya. Katanya, tapi udah bisa main, Pat. Udah bisa main. Katanya fit di presscon kemarin sih STY main. Kemarin yang salah satu yang di highlight juga tuh di pressconnya, jadi wartawan Bahrain bilang Indonesia kok selama kita ngelihat latihannya selama di Bahrain kok kayak bercanda sih gitu. Gimana dia? Kayak nggak serius gitu ngadepin Bahrain. Terus ditambah lagi kan emang lupa pernah kalah 10-0. Udah beda. Tapi memang sih concern gue tuh di lini depan. Semua tuh lini depan tuh kita nggak tahu finishernya nggak ada. Itu dia. Kayak ya mungkin tergantung tanda panahnya Orat Mangun sama seberapa fitnya Rafael Struijk. Ya kan. Susunannya sih kita belum tahu ya. Mungkin kayak kalau Australia kan si Orat Mangun, Rafael Struijk, kanannya kemana sih? Kanannya Marcelino. Enggak Marcelino. Bukan Marcelino kemarin. Kemarin Australia siapa ya? Pokoknya kan tengahnya ada Nathan, Marcelino. Witan babak kedua. Nathan, si Ivan Jenner, sama Ivan Gunawan. Igun. Ivan Gunawan joget-joget dong ya. Marcelino di tengah. Marcelino main. Oh iya, Marcelino di kanan kayak Marcelino. Oh iya, Marcelino. Rafael Struijk, Orat Mangun, di tengahnya itu ada Nathan, Haye cedera. Iya, babak kedua. Verdong Sandy Walsh di kanan kiri. Iya. Coba kita lihat ya. Kita lihat susunan pemain Indonesia. Ivan Jenner, Haye, Nathan, satu lagi, iya betul. Itu dia. Iya, sesuai dengan permainan Anda. Gue jadi lupa. Haye cadangan. Iya, Haye cadangan kemarin. Siapa ya? Coba ini. Siapa? Tengahnya. Sandy Walsh kan kanan. Bek kanan tuh kemarin. Kanan kiri. Nathan, Ivar Jenner. Martin Paes, Kelvin Verdong, Jai Ijes. Oh, Rafael Struijk benar. Jadi Struijnya di tengah. Struijnya depan. Struijk, Marcelino, Orat Mangun, Nathan. Nih gini aja nih. Martin kemarin tuh lawan Australia guys. Kan formasinya Martin Paes di bawah Mistar kan. Yeah. Di kiri itu ada Kelvin Verdong. Jai Ijes, Rizky Ridho, Justin Hubner, 3. 5-2-3. Iya, di tengahnya Nathan sama Ivar, kanannya Sandy Walsh, strikernya Marcelino, Ragnar, sama Rafael. Kenapa gue cari lagi orang 5-4-1 kemarin 5-4-1 kan. Kayaknya sih feeling gue mainnya gitu lagi, maksudnya counter attack lagi. Kayaknya ya, tapi 5-2-3 sih lebih kalau menyerang. Iya, benar. 5-2-3. Ya, tapi pas majunya bisa jadi 3-4-3 ya. Iya. Sebenarnya yang bikin optimisnya itu karena waktu di Arab kita bisa imbangin juga itu. Bener. Kan ya secara negara mirip-mirip lah ya. Betul. Negara Timur Tengah ya. Lu tau gak kenapa? Karena gini, Indonesia itu kan main bawah, oper-operan. Taktis kan. Arab kena kelihatan titit ya kalau itu. Haram. Geser. Makanya dia maunya diundul aja biar gak nyeret. Soalnya nyeret kayak ini apa samurai anak SD ini. Indonesia oper-operan mulu anjing. Gatel biji gua. Makanya susah dikolongin kalau Arab. Orang kena tak. Ada teripangnya. Bang, ngantongin teripang, Bang. Nah, Bahrain kayaknya agak susah juga tuh. Iya, nah, bener. Gedong. Sama, setipe. Kentinya gedong. Temen kantor gua, Pak. Namanya Kenti. Nama asli nih? Nama asli cewek. Anjing, kasihan banget. Nama cewek lagi, namanya Kenti. Jadi waktu gua baru masuk kantor, kan kenalan kan keliling, terus dikenalin. Afida nih, kenalan.
tim gudang kita namanya Ken. Duh, kasihan banget. Kakaknya katanya Meki nih. Nah, waktu lawan Arab, kenapa kita bisa ngimbangin? Karena Indonesia kan mainan overprime. Ya. Lapangannya bagus, Pak. Oh iya benar. Indonesia malah nggak jalan karena susah buat passing. Tapi rumput GBK udah ganti vendor lagi katanya. Oh, udah ganti? Udah ganti. Pakai vendor yang waktu Indonesia-Argentina kan bagus tuh. Udah pakai vendor yang lama katanya. Oh. Karena gue nggak tahu ini benar atau enggak ya. Karena yang vendor terakhir itu biasa ngurusin rumput golf. Iya, jadi rumputnya makanya tebel-tebel. Katanya rumput peternakan domba. Enggak. Rumput gajah yang buat main di ini lapangan komplek polisi tuh. Panjang-panjang. Kita bisa ngurusin ini Pak, rumput perang. Bola umpet. Susah banget ya. Kalau lapangan terbagus bisa sih. Iya, kalau lapangannya bagus, passing-passingnya itu pasti jalan. Sama ini juga, waktu di Arab, supporter kita yang datang ke stadion tuh hampir 30.000 katanya, 30.000 penonton. Padahal away. Nah di Bahrain kan kayaknya TKI banyak juga nih. Ya siapa tahu ntar malam penuh juga stadionnya. Itu faktor ini juga tuh, bikin jiper tim kandang juga kan. Banyak banget yang banyak sekali orang-orang yang harusnya ke Jabal Nur. Iya, nonton bola. Pulang umroh, belok. Jadi kayak kata Ustadznya, mau ke Taif nggak? Nonton bola aja, Tat! Gitu. Ini apa? Jabal apa? Jabal Rahma. Ini Jabal Rahma. Iya. Ada yang mau turun nggak? Enggak, ke stadion aja. Iya. Ada yang mau baik, nonton stadion aja, Tat! Stadion. Kita Nehi gede jahe. Nah, apa? Oh 2002 hari ini di Bahrain. Itu kan jatah kan, tapi kan bisa beli juga sebenarnya. Bisa dibeli juga. Kalau mau dibeli kan bisa dibeli juga. Kayak waktu gua Indonesia GBK tuh, di antara penonton ada 2 orang pakai baju Australia. Nyempil gitu boleh. Dia enggak dipukulin. Kenapa harus dipukulin ya? Musuh. Enggak. Malah ya waktu Indonesia Australia yang berantem sama-sama orang Indonesia di tribun sebelah kan. Bener. Yang Australia mah aman-aman aja. Nah ini malam ini kalau prediksi feeling gue skor 0-0 lagi sih feeling gue ya. 0-0. Ya mungkin kalaupun menang 1-0 itu pun serangan balik. Bener. Kalau nggak counter attack ini corner sundulan. Wah bola mati. Tapi agak berat tuh kalau sundulan lawan orang. Kan Jai Ijes tinggi. Tapi mereka juga tinggi-tinggi, Pan. Ya, Jai Ijes lebih tinggi. Orang dikasih boneto dulu sebelum main bola biar nambah lumayan nambah 2 miliar. Iya, tahu. Kita gue pengen, kan gue dulu pendek. Kan gue bukan dulu gue tinggi banget, dulu gue tinggi. Terus ditebang kan sama karena ngalangin katanya. Terus kan jadi pengen, nah gue minum boneto mulu, Pak. Pengen banget tinggi. Gak ngaruh. Nah, tapi bisa lah. Kalau gue menurut gue bisa. Bisa berapa ya? 1-0 juga? 1-0. Karena pertahanan kita tuh pasti akan membuat pemain lawan tuh frustasi. Iya, yakin gue, mereka frustasi nih, udah stres. Kita bener counter attack 1-2 dapat 1-2 peluang aja. Nah, asal yang benar Ragnar dan Reiners itu bisa ngasih impact. Reiners sih impactnya harusnya sih karena dia pengalaman main ya. Di Zwolle tuh dia lumayan pemain inti, Pat. Iya. Jadi secara sharpness-nya udah oke gitu. Tinggal gimana memanfaatkan 1-2 peluang counter attack. Iya. Menjadi gol. Itu aja sih. Kadang-kadang momentumnya suka nggak bisa dijadiin gol gitu. Yang momentum si lawan Arab juga sebenarnya itu bukan agak ya. Emang bagus. Tapi ada berbau keberuntungan bola mantul juga kan sebenarnya kan. Jadi momentum-momentum itu sebenarnya yang Indonesia harus manfaatin ya. Waktu lawan Australia agak ragu. Iya. Agak ragu. Tapi karena waktu lawan Australia juga satu kecapean menurut gua, lapangannya nggak mendukung permainan Indonesia. Nah yang ketiga itu banyak pemain kita belum main rutin. Kayak Hapner, Tom Hai belum dapat klub, si belum main reguler ya. Iya belum main reguler. Nah sekarang kan Strike udah di Brisbane Roar ya. Jadi udah jam terbangnya juga udah mumpuni lah. Cuman emang ada ini juga kan gosip pertanyaan-pertanyaan dari netizen juga. Kenapa sih Lydia Kando cerai? Itu pertanyaan dari netizen. Baimo kenapa? Kenapa sih Baimo? Kenapa? Lu nggak tahu Baimo? Sebenarnya Paula selingkuh sama siapa sih? Iya, banyak kan pertanyaan-pertanyaan. Iya, pertanyaan netizen. Enggak itu. Bukan. Ini Munir siapa yang bunuh? Anjing nih orang. Bukan, kayak Marcelino sama Arhan kan nggak pernah main di klub sebenarnya. Iya. Minute play-nya tuh nggak ada. Siapa Arhan siapa? Pertama Arhan sama Marcelino. Oh iya Marcelino. Iya. Marcelino di Oxford belum main dong.
Belum, bahkan dia nggak masuk skuadnya bahkan. Skuad 23 itu nggak masuk? Iya nggak masuk si Marcelino. Arhan kemarin dimainin sih menit 89. Iya. 2 menit. Iya, bahkan kemarin ada yang bikin statistiknya lebih banyak durasi Arhan iklan di Reels daripada durasi dia main di klub. Anjing gue bilang. Jadi di Reels dia kalau dijumlahin ada 13 menit, di klub dia cuma 12 menit. Anjing, lebih banyak iklannya daripada dia main. Jadi itu yang dipertanyakan. Kalau di tim negara-negara lain tuh kalau orang udah gak dapat minutes play di klub biasanya nggak dipanggil kan. Iya. Gitu. Tapi kalau di Indonesia masih dipanggil. Masih dipanggil. Maksudnya pertanyaannya kenapa Sintayong nggak ngambil yang oke lah dia butuh misalnya back kanan atau kayak level Marcelino yang dari ini aja Liga 1 gitu misalnya. Emang belum ada yang bisa gantiin. Mungkin belum sih. Karena kan gimana pun juga kan di Oxford Marcelino berada di lingkungan yang mungkin lebih kompetitif gitu kali. Mungkin latihannya atau udah terbiasa ngomong bahasa Inggris kali. Iya, jadi butuh jadi kalau benar. Jadi kalau benar. Jadi kalau diatur sama Jai Ijas ngerti. Iya kan, siapa tahu kemampuan bahasa Inggris ya jangan dibutuhkan ya. Tapi emang netizen kita tuh banyak banget bertanya-tanya. Iya. Paling sering tuh dia nanya, pernah kalau ditanyain sama netizen, diameter lubang buaya berapa? Aduh, saya bingung berapa sih? Enggak pernah. Gue pernah ditanya netizen ini bikin kebaya Ana Avanti berapa gitu. Gue juga enggak ngerti. Jadi kebaya di Ana Avanti berapa duitnya, Bang? Anjing. Enggak kepikiran. Mana gue tahu gitu. Emang pertanyaan netizen tuh suka aneh-aneh. Jadi ada enggak perlu dijawab. Bener. Ada nanya ke gue, "Bang, tes pen bola ambil pakai merek kamu." Lampu tes pen. Enggak. Tapi gue berharap sih dengan Bahrain harus kita bisa dapat poin 3 poin. Feeling gue ini poin 1 justru di Cina nanti menang karena Cina tuh pas nanti lawan Cina dia tuh agak kecapean juga. Lu tau nggak timnas Cina berangkat naik pesawat reguler, kalau Indonesia kan naik jet bisnis gitu-gitu. Si pemain timnas Cina tuh pakai pesawat biasa yang selama bayang dari Cina sampai Australia itu berapa belas jam perjalanannya. Itu keganggu sama suara bayi nangis gitu. Terus ntar belum baliknya. Jadi kalau secara hitung-hitungan Indonesia lebih fresh nanti pas datang ke Cina. Benar. Gitu. Dan lawan Cina sih menurut gua jauh lebih bisa dimenangin ya. Iya, benar. Dengan cara bilang aja enggak gua kasih proyek lu. Kereta cepat lu kurang cepat gitu. Marah tuh dia. Itu bisa kasih mental lu kan. Handphone lu jelek. Iya. Jet 5 di Indonesia banyak gitu. Tersinggung tuh. Iya, kita bisa bilang babi haram. Karena mental tuh kan itu yakin gua. Jadi menurut gua banyak sekali cara bisa kita lakuin untuk mengalahkan Cina. Sama pas lagi di ini tackle bilang ITC bangkrut. Sedih dia bikinin saudara-saudara gitu. Bener, dan mereka tuh kan paling nggak bisa sama kebudayaan itu, sangat cinta sama kebudayaan kan. Iya. Kalau lagi goceng nih, ada barang saya. Dia masih nengok. Ada. Kalau mau penalti ya. Kiper ada barongsai, mana? Tendang. Iya. Terus lo lempar aja ini sawi putih. Kamu udah loncat semua. Jadi banyak cara yang dilakukan untuk lawan kita. Jadi memang gue juga yakin 3 poin kita dapat. 3 poin. Kalau Cina kayaknya home away masih bisa kepegang tuh. Lawan Bahrain gue agak ragu sih. Ya 70% seri, 30% menang lah. Bener. Feeling gue ya. Dapat 4 poin dari 2 match ini sih menurut gua sangat mungkin terjadi. Iya. Target yang realistis dan bisa gitu menurut gua. Jadi tergantung ini juga sih, biasanya hal-hal yang di non teknisnya lah. Banyak. Kayak misalnya tiba-tiba kartu merah yang gitu-gitu sih. Tapi kalau Indonesia bisa golin dulu, harusnya sih Bahrainnya panik tuh. Itu tuh momentumnya tuh di situ sebenarnya. Oh iya benar. Iya kan? Nah, kita bersin aja di lapangan ya. Hacim kan. Alhamdulillah. Apa gimana kalau orang Arab kan? Alhamdulillah. Oh iya. Hacim. Alhamdulillah. Ke distract. Ya. Atau ini kasih tahu hotel banyak orang Arab di Jakarta. Oh iya gitu, benar. Ya kan? Puncak udah enggak ada ini, udah kosong.
Puncak nggak macet bro gitu. Oh iya gitu. Satu bisa taktik Ya karena kan orang tuh terkenal doyan jagung bakar ya kan. Jadi mereka pasti senang sama power chase dia. Di puncak pas. Lu sering ke situ, Pak? Sering lah. Itu puncak pas. Kan zaman cabut sekolah mah bisa puncak cabut pas resort kan. Iya. Nah, banyak orang yang punya kenangan. Gue tuh punya kenangan banyak banget di situ. Di puncak pas. Pernah di semak-semak lo ya? Gue pernah tuh paginya sama siapa ya? Malamnya sama siapa ya? Paginya sama siapa ya? Keren. Sama nenek gue misalnya malamnya. Oh gitu. Iya. Maksud gue Poverchase puncak. Poverchase. Nasi gorengnya juga enak banget tuh, Pak. Poverchase sama teh tawar hangat. Bener. Itu best banget. Bener banget. Nah itu, nah gue tuh masih suka ngerasa gini. Kayaknya nggak ada anak-anak zaman sekarang makan di puncak pas ini. Di restoran puncak pas resort kan, maksud lo kan? Iya. Nggak ada deh kayak. Terus gue kalau ke situ tuh kayak happy banget gitu, Pak. Ternyata lu tahu juga ya. Sana dulu mah anak-anak generasi kita mah cabut sekolahnya bisa ke situ, terus balik lagi karena dulu belum terlalu rame. Iya. Ya gue ke situ sama ke stadium dulu gue. Jual air anget. Iya sih. Buat ini kompres pentil pada sama ngejar warteg subuh ya. Iya kan ada tuh warteg subuh depannya. Nih, Indonesia lawan Bahrain, prediksi lu berapa skor lu belum 1-0. ada? Yang golin either Ragnar. Kayak kemungkinan di lini serang kita tuh Ragnar atau Marcelinho lah gua. Marcelinho tuh layak dijadiin false nine sih menurut gua. Gue tuh ragu Marcelino tuh nggak tahu deh. Kayaknya kan harusnya dia bukan di posisi wing ya sebenarnya. Dia tuh harusnya di belakang striker posisi terbaiknya dia. Iya strateginya Sintayong tapi nggak begitu. Iya, Kosin dia jadi banyak di tempat berbagai macam tempat sih mainnya kayak di depan belakang striker di kanan. Ya. Karena itu di kanannya timnas tuh masih sering dirombak. Iya. Taruh di situ. Tapi kan work rate-nya dia bagus banget kalau menurut gua. Dan punya kemampuan finishing juga lumayan bagus sebenarnya. Tapi kan masih muda, 19 tahun. Jadi 21. 20 belum, masih muda lah. Ya. Jadi dan kemampuannya dia bisa dipakai di false nine sebenarnya. Jadi kalau coach mau main pakai false nine, menurut gua cocok. Iya. Masalahnya si Rafael Struijk juga sebenarnya posisi false nine juga. Iya. Dia bukan kalau misalnya di depan siapa ya? Hoki Caraka. Dimas Derajat tuh Dimas Derajat tuh lagi naik tuh di Liga 1 sama coba lihat pemainnya. Hoki juga bagus, Hoki Caraka juga lagi bagus. Ada pemain yang dipanggil. Pemain Persebaya tuh. Iya, pemain mudanya. Pemain Persebaya ada yang lagi mantep juga tuh dipanggil timnas. Kemarin Sananta kan enggak dipanggil ya. Sananta yang enggak dipanggil tuh Sananta sama Jenner. Jordi Amat balik lagi dipanggil. Jordi Amat. Jenner dipanggil. Oh ini nih. Si bukan kan Dimas Derajat. Strikernya. Bukan itu Malik. Iya. Iya, Malik Rinaldi. Lagi wangi tuh ya, Malik Rinaldi. Siapa? Ya, Safira. Udah CS, Bro. Kira kuncir. Iya, masih kuncir. Udah teleponan kita, Bro. Keren. Nice. Iya, udah teleponan, udah WhatsAppan. Ini dia telepon gua nih tadi. Ngapain? Maaf salah kirim gitu. Ada lagi syuting ke distrik cewek kuncir. Balik lagi. Nah, siapa namanya Malik ya? Siapa? Malik. Sama si ini juga Egy tuh jarang dipasang. Jarang dipasang juga enggak tahu kenapa. Sampai dipanggil tapi ada lagi tuh yang bek kirinya siapa yang badannya keker? Nah ini Wahyu. Nah, Wahyu itu kemarin waktu di Senayan main tuh. Iya, bek kanan. Australia. Gue persis banget kan diganti Sandy Walsh tuh dari menit berapa udah minta diganti tuh. Gue ngeliat banget karena gue posisinya persis gitu. Udah pincang-pincang. Jadi kalau lagi bola ada dia pincang, tapi pas lagi ada bola dia lari lagi. Kuat juga orang. Udah sampai angkat tangan minta ganti, kagak diganti-ganti sama Sintayong. Baru menit 85 apa diganti Wahyu. Gede banget. Supporter. Wahyu gitu. Jadi kalau misalnya Wahyu nekel, mantap yo. Ya karena badannya gede ya. Cuman karena lawannya Australia nggak kelihatan gede, Chan. Karena Australia buset gede-gede banget. Bener. Coba kalau ayam Bangkok, ayam negeri, gede banget dia. Iya sih. Kucing Anggora gede, bener. Kalau untuk ukuran Liga 1 gede banget sih. Gede, badannya setara. Tinggi banget. Cuman Australia buset ada backnya yang siapa tuh tingginya 2 meter kan? Oh, pas Sauter, iya. Pas lagi corner, dia giniin tiang nih.
tiang dipegang atasnya. Anjing enggak lompat gini doang. Tang gitu. Canggih banget ya. Tinggi banget. Gue sih beneran berharap semoga timnas main di Scotland. Oh, di Scotland. Sebenarnya waktu abangnya timnas Scotland. Waktu si Indonesia Australia secara strategi oke tuh serangan baliknya. Karena larinya Orat Mangun atau Rafael Struijk tuh lebih kenceng. Iya. Cuman langkah backnya lebih panjang. Ngapain? Enggak sampai ini gua tadi gua macet banget. Ini enak. Kok ada sih pundit bola lagi prediksi garuk-garuk pala si anjing. Kenapa? Enggak, Indonesia waktu lawan Australia sebenarnya secara serangan balik tuh kalau gue ngeliat dari sudut mata stadion ya, itu strategi udah bener tuh bisa ngajak adu lari karena strategi Orat Mangun atau si Rafael Struijk kan kayak gitu. Cuman karena back Australia tinggi-tinggi jadi langkahnya tuh panjang-panjang banget jadi kena mulu gitu. Dan stamina sih gue melihat staminanya tuh udah kekuras banget timnas Indonesia. Jadi mudah-mudahan ya pertandingan kemarin bisa jadi pelajaran. Buat coach pastinya, dan kita tuh pemainnya sharpness-nya udah bagus lah karena Tom Haye udah punya klub, Struijk udah main di Brisbane Roar, jadi terus kita ketambahan 2 pemain yang kualitasnya juga gila nih, kualitasnya bagus banget, Mes sama Eliano Reiners ini sama ini juga Chan, si Bahrain itu pertandingan terakhir di kandang kan dibantai Jepang 5-0, maksud gua berarti juga nggak sepower itu juga si Bahrain gitu masih. Tapi dia ngalahin Australia juga itu dia. Abis itu 1-0 sih. Ya bangkit gitu abis itu. Sampai merem lagi Taiwan. Enak kayak makan kulit ayam. Itu si pelatih Australia kan langsung diganti, pecat tuh. Dipecat abis ini 2 pertandingan. Iya langsung resign dia. Oh. Sekarang lagi nge-grab udah nge-grab. Di Australia nge-grab dia sekarang udah gak jadi pelatih. Jual dimsum. Iya, jual sama ini nawarin catering bini ke WhatsApp. Mau nyobain catering istri gua enggak? Nah, itu sekarang pelatih Australia kayak gitu katanya. Udah kayak di sini semua ya. Kita prediksi sama Cina deh langsung aja. Karena kan kita depan belum tentu tayang lagi. Gua sama Bahrain 1-0. 1-0, gua sama Bahrain 0-0. Bahrain 0-0. Cina. Nah, Cina tuh masih bisa 2-0 sampai 3-1 optimis gue kayaknya. Bisa ya? Bisa tuh. Kalau gue sih optimis di 1-0 atau 2-1 juga. Oh gitu. Karena lini depan kita belum letal sih. Jadi belum pernah Indonesia tuh lawan tim-tim gede bisa kill the game gitu. Jadi menangnya harus menderita sih kalau gue lihat. Oh gitu. Kalau gue ngelihat timnas Indonesia bisa segitu powernya ngalahin Vietnam, ya tipis-tipis lah. Ya kan, secara lu kan mirip-mirip juga kan, iya kan. Jadi secara mentality udah nggak kaget. Iya, bisa lah ya. Jadi bisa lah kita waktu di itu lawan Vietnam 3-0 kualifikasi ya terakhir ya. Menang 3-0 di kandang Vietnam gitu. Berarti bukan nggak mungkin juga di mungkin aja Cina. Mungkin, tapi kalau gue prediksinya kita bisa dapat, mudah-mudahan bisa dapat 6 poin atau minimal 4 poin lah, bisa kita 1 kali seri 1 kali menang gitu. Iya. Oh ini juga ada yang lagi wangi juga kalau di klub ini Asnawi lagi bagus banget di klub Thailand ya. Di Thailand ya. Iya, Asnawi bisa jadi salah satu yang dimasukin juga lah untuk ngelapisin si Sandy Walsh ya. Si Asnawi karena di klub lagi wangi banget. Justru Arhan nih sebenarnya yang lagi dipertanyakan, lagi viral lagi kan. Kenapa ya? Dia lebih banyak berita di luar main bola. Iya, karena selebritis. Kalau menurut gue dia udah levelnya selebritis lah. Yes. Dan ini yang gue rindu sebenarnya dari Arhan tuh lemparan jauhnya itu loh. Udah jarang banget kita bisa lihat menghasilkan peluang berbahaya buat timnas Indonesia. Ya mudah-mudahan bisa inilah Arhan. Waktu lawan Australia, Arhan itu dimasukin menit-menit terakhir, taruh di depan. Sintayong aneh banget dah kadang-kadang taktik. Itu sama kayak Ten Hag masang Maguire di depan tuh kalau lagi butuh gol. Iya kan waktu lawan Porto kan golin dia akhirnya. Pernah. Kemarin lawan Porto jadi lagi ketinggalan MU. Lagi ketinggalan nih yang dimasukin Johnny Evans sama Maguire. Kartu merah juga. Iya dan kartu merah juga. Jadi 2 back dimasukin. Malah seri. Jadi 3 sama. Yang golin Maguire. Aneh banget ya. Nah, ini strategi Genius. Ten Hag ya. Ten Hag genius. Ya, kalau lawan Cina masih bisa lah. Bisa 2-1, 2-0, mudah-mudahan bisa lah. Jadi bawa 4 poin minimal dari laga away. Karena si pelatih Jepang aja, dia sampai prediksi yang nemenin Jepang lolos Indonesia. Betul.
Iya kan? Karena dia ada rasa bersalah zaman Romusa kan begitu kan dia. Iya kan? Jadi sebagai penjajah sama seperti Belanda ingin membawa sepak bola Indonesia ke lebih baik lagi. Kalau Belanda udah kerja sama, udah resmi loh kayak PSSI-nya Belanda udah MOU bikin kerjasama sama Erick Thohir kan. Akan dikasih pemain-pemain. Ada ada apa pelatihan, ada ya pokoknya ada kerjasama lah. Ya, Timnas pusat. Ya pokoknya ada kerjasama lah antara PSSI-nya Belanda sama PSSI kita. Nah mungkin Jepang juga pengen. Apa ya? Biar kata 3 tahun kan gue bikin sengsara Indonesia juga katanya. Boleh lah gue bantu dia bilang. Ya, cuman kenapa kita nggak ada naturalisasi Jepang ya? Karena nggak ada jarang Pat. Hah? Kan sama-sama dijajah. Tapi kan keturunannya nggak ada yang jadi pemain bola rata-rata. Rata-rata kerja di Honda semua. Iya juga ya. Iya, kerja di Honda, pabrik Pocari Sweat. Nah gitu rata-rata jarang jadi pemain bola. Kalau di Belanda banyak. Masih banyak ya. Iya. Nah, tapi sebenarnya kalau mau dicari katanya kemarin sempat ngobrol sama salah satu pemain timnas sebenarnya banyak di luar sana. Pasti. Keturunan dari Prancis, pasti. Jerman, Brazil itu banyak. Di Australia juga banyak. Di Australia, Indo-Australia juga banyak pemain Indonesia. Cuman ya mesti dicari bagus atau enggak pemain. Itu rata-rata jadi ini atlet Olimpiade matematika. Yes, iya kan? Benar. Cindo-cindo. Tapi gitu. Yang Malaysia kemarin kenapa ditolak ya sama FIFA ya? Kan ada yang mau dinaturalisasi. Oh itu ini. Jadi kan aturan naturalisasi itu kan cuman boleh 2 layer ke atas. Bunda sampai nenek. Kakek nenek. Iya. Nah orang Malaysia ini itu buyutnya. Buyutnya generasi ketiganya. Iya, ketiganya udah nggak bisa. Begitu. Oh gitu Celine Dion bisa kita karena kan buyutnya Celine Dion orang Wates. Oh gitu. Oh iya, Dina namanya Celine Dina kan tadi namanya kan aslinya kan. Celine Dino. Cuman karena di Amerika jadi Dion. Iya, sebenarnya nggak boleh, makanya ada aturannya udah maksimal sampai ke neneknya aja. Jadi masih yang sedih mah kisahnya Jordi Amat. Kenapa? Katanya neneknya datang waktu dia mau bela timnas tuh sampai neneknya tuh ikut. Karena katanya Jordi Amat tuh pengen banget belain timnas, membela timnas dari Indonesia. Dulu. Neneknya orang Indonesia ya? Neneknya orang Indonesia. Lu kan neneknya punya itu. Apa? Pabrik mendoan di di Jordi Amat bukan ini gulung kretek. Linting kretek kan ya kan. Ya. Emang masih banyak di Belanda aja masih ada yang lagi diincar juga tuh striker. Ini Mario Zylstra. Zylstra ya? Iya, pemain muda dari Volendam under 21. Iya, itu lagi dia neneknya juga tuh, neneknya orang kalau nggak salah neneknya orang Indo gitu. Iya, lagi dibidik juga tuh karena kalau yang timnas junior siapa yang naturalisasi juga tuh? Siapa? Jens Raven masih belum. Jens Raven tapi ada gosip, ada selentingan katanya coach Sin udah mulai melirik dia untuk naik ke level senior. Tapi karena masih muda banget 18 tahun. Jadi pengen dibiarin berkembang dulu. Sama ini juga tergantung dia dapat latihannya di mana. Kayak dulu juga kita ngambil naturalisasi nggak terlalu jago juga. Siapa yang striker Persib? Striker Persib yang ganteng. Ezra Walian. Ezra iya. Iya kan nggak terlalu jago. Pecah juga akhirnya. Iya. Dulu pas masih di Belanda kayaknya ini bakal jadi masa depan kita pas main di Liga 1. Ezra Walian itu raja gol itu di Ajax junior, golnya banyak. Makanya nggak berkembang lah. Mungkin ekosistemnya nggak sebagus sekarang. Kalau sekarang kan ekosistemnya udah jadi banget. Iya. Dan sama ini juga tetap dibawa main di liga di luar juga. Iya. Gitu. Kayak si Walian kan pindah ke sini. Iya, jadi mulai gitu. Bener. Padahal pas di sana. Nah, mudah-mudahan Mario Zylstra nih dia salah satu pemain keturunan yang punya postur tinggi, raja gol juga. Katanya dulu kakeknya tuh orang Indonesia dia. Kakeknya orang Indonesia terus pindah ke sana. Ojek payung lu di sini. Nah, ojek payung lagi ngantri orang hujan, jalan-jalan nyampe Belanda gitu ya. Aku memang nabrak orang bule. Aku memang manusia. Udah ada tuh, Yovie Nuno udah ada. Ini nih. Kevin Dix back. Back. Backnya Copenhagen. Nih, pemain Liga Champion. Nah, ada selentingan. Nah, itu dia. Katanya sih sebenarnya dengan banyaknya back sisi kompetitifnya tuh tambah naik gitu. Karena memang yang terbaik yang bisa diambil ya dari posisi back aja.
Tapi kayaknya ya sekarang di bola gitu lagi main strategi Mourinho semua keseringan. Jadi udah nggak main cantik lagi. Strategi main cantik tuh pragmatis lebih ke. Iya, udah pragmatisnya kayak Arsenal gitu-gitu. Sekarang udah pragmatis. Bahkan City aja terakhir udah pragmatis juga. Jadi sekarang yang diincar hasil udah bukan ini lagi. Cuman jadi dikritik juga sama banyak orang. Takutnya bola jadi ngebosenin. Itu. Jadi, padahal Pep Guardiola udah capek-capek yang ngebangun filosofi sepak bola menyerang, Arteta juga. Tapi Arsenal sih gue sekarang suka banget nonton Arsenal. Karena dua wingbacknya canggih banget. Calafiori sama Julian Timber. Tapi Tomiyasu udah sembuh, ntar Tomiyasu main lagi tuh bisa asu lagi. Nggak, dia udah mau jadi ini katanya basisnya Laruku. Dia anak band aja lah gue. Ya. Ini mudah-mudahan sih kayak gini-gini diincer langsung di pindah warga negara lagi, terus main lawan Jepang. Sebenarnya paling ngeri tuh lawan Jepang sih. Bener. Lawan Jepang sih. Itu. Gue udah nungguin banget. Mau siap tiket war gue lawan Jepang. Iya, lawan Jepang seru sih. November kan? Iya, tapi gue sih sekarang nih agak pede ya, karena lini belakang kita sama ke kiper bagus banget. Sebenarnya belakang ke kiper itu tuh. Iya, belakang kiper itu wah oke lah. Iya, ama udah bisa nge-build dari belakang. Itu tuh. Cuman emang sampai tengah kadang-kadang bingung ke belakang lagi gitu. Ya kita masih butuh banget sosok Tom Haye sih sebagai pengatur serangan. Jadi belum ada pemain yang bisa ngegantiin perannya dia. Karena kalau nggak ada Tom Haye, yang dimainin Ivan Jenner sama Nathan kan di sana. Nah, dua-duanya belum ada yang belum matang ya. Iya, belum semateng Tom Haye. Ivar mungkin bisa lah. Ivar mungkin itu kan salah satu yang punya skill set mirip-mirip. Tapi kan Tom Haye itu jago bener sih kalau menurut gua. Dia di klubnya juga oke. Iya, oke. Pemain paling mahal di klubnya dia. Iya. Gitu. Jadi menurut gua sangat kita sangat butuh Haye di dengan performa yang paling matangnya gitu, paling sehatnya gitu. Ini juga ada obrolan kalau di sosmed tuh, di Twitter lah ya. Itu masih berandai-andai coba squad sekarang depannya Bosa kondisi prime. Iya. Tapi Gen Z malah bilang lebih jago Rafael Struijk daripada Boas. Sebenarnya gini ya, kita nggak usah ngebandingin ya. Gue masih setuju nggak usah dibandingin Rafa sama Boas. Tapi kalau menurut gua nih yang nonton bola di zamannya Boas sama zamannya Rafa, Boas itu striker terbaik Indonesia yang pernah ada sampai sekarang ya. Sampai hari ini. Sekarang. Ya Boas sama BP lah ya itu. Iya, kalau gua ya. Kalau striker ada Boas, BP, Kurniawan. Iya. Dulu mah jago-jago, Ilham Jaya Kesuma, Widodo, Rocky Putirai. Yoi. Yang begitu-begitu. Iya kan? Jago-jago, tapi kalau lu mau bilang, menurut gua nih, gua belum, ya Rafael Struijk jago, tapi gua nggak pernah lihat striker Indonesia si jago Boas sama BP. Iya, Boas sih gila. Boas. Zaman prime-nya. Kalau dia nggak patah kaki lawan Hong Kong, iya. Dia dua kali loh patah kaki, 2 kali. Nggak patah kaki, gua nggak tahu deh itu orang. Udah. Iya, itulah masalah di luar ini ya, di luar lapangan ya. Lapangan, tapi menurut gua secara skill dia masih yang terbaik, finishingnya bagus banget, speednya bagus, leadershipnya ada di atas lapangan, gitu. Jadi ya banyak sih yang ngebandingin ya, Struijk Boas, bagusan Struijk gitu. Ya kalau secara pandangan gua, Boas sih the best ya. Kalau Boas, kalau itu makanya jadi banyak yang berandai coba dengan komposisi sekarang depannya Boas di zaman prime-nya. Ini coba nih ya. Masih main sih teman terakhir 40 tahun mukul Stewards kan. Ya sekarang dengan kondisi sekarang nih masalah timnas Indonesia itu ada di depan. Iya. Seandainya bisa membawa pemain dari masa lalu 2 atau 3 pemain yang bisa melengkapi timnas Indonesia sekarang, siapa kalau lu, Pat? Gue Boas pasti ya. Boas, satu lagi Fahri Husaini. Wah, kok bisa sama? Fahri Husaini itu. 3 pemain. Tiga ya. Satu lagi siapa? Satu lagi siapa ya? Boas, Fahri Husaini sama Widodo sih kayaknya. Widodo tuh bisa jadi second striker juga soalnya bisa untuk asis tuh Widodo tuh. Iya. Kalau gua ngeliatnya ada 3 posisi nih yang masih bisa diimprove lah. Sayap kanan, striker, sama di belakang striker. Karena kan Marcelino biasanya kita ngandelin di situ kan. Gue sih berharap bisa bawa Boas Salosa di kanan,
Di kanan, oke. Bisa di main wing. Iya, iya. Strikernya Bambang Pamungkas. Atau Eloko Gonzales. Eloko juga sih. Eloko zaman prime gokil sih. Iya, itu sweet deh Eloko sama BP ya. Di tengahnya tuh ada 2 pemain juga yang gua sangat incer gitu, yaitu either Fahri Husaini atau Edward Ifak Dalam. Iya. Itu banyak juga main banyak. Juga. Sekarang ini Firman Utina aja kalau main di timnas sekarang nih jadi belakang striker. Jago, yakin gua. Iya. Jago itu. Gila dribbling Firman Utina. Wah, sama ini Punaryo Astaman. Ahmad Bustomi. Sebenarnya banyak juga ya. Haryono, tapi Haryono juara di timnas kurang bersinar ya. Dan Ahmad Bustomi yang alanya di Perban kan? Iya, benar. Ini kan waktu pertandingan kan. Di Perban terus kasih cherry ada. Jadi cupcake. Anjing. Itu kan namanya hayalan kita. Kalau lo di kolom komentar, kalau lo bisa bawa 3 pemain Indonesia dari masa lalu. Untuk bisa main. Itu 3 pemainnya di masa prime-nya ya. Iya, di masa prime untuk bisa melengkapi timnas kita sekarang. Lo akan bawa siapa aja untuk di posisi mana? Gitu. Titi Sandora? Bukan pemain bola, Titi Sandora. Bukan dong, yang bener aja lo. Apa? Nugraha Besus itu bukan pemain, pengurus itu. Masa pengurus? Nugraha Besus. Old school. Nugraha Besus. Ya, jadi siapa yang mau lo bawa di masa prime-nya untuk melengkapi timnas sekarang kita dan membawa Indonesia ke Piala Dunia. Itu impian kita semua ya, Piala Dunia. Ya, oke lah. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan Indonesia dalam 2 pertandingan away Bahrain dan Cina bisa minimal dapat 4 poin ya dengan target optimis 4 poin lah ya. 6 poin. Ya. Bismillah, tapi 4 poin harusnya realistis. Bismillah 6 poin. Gue tuh takutnya ya, ini 6 poin. Abis itu pas main di kandangnya udah terlalu jumawa, ketakutannya itu di situ. Enggak lah, 6 poin ini berharga, 6 poin sangat. Soalnya kalau udah 6 poin biasanya menang, abis itu kan keliling tuh main iklan gitu itu suka lupa tuh. Jadi please Pak Manoj, Pak Manoj, Ko Ernest, jangan diajak dulu nih. Jangan diajak dulu ya, tolong ya. Oke. Kita doakan sekali lagi mudah-mudahan timnas kita menang. Ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe juga ya. Dan tolong di mention Mamat Al-Katiri kalau ada podcast olahraga yang lebih lucu daripada Sport 77. Bukan lebih bagus ya, tapi lebih lucu. Iya, dan kalau mau beli celana jangan lupa nih Confitrup sudah ada lagi ya. Jadi teman-teman bisa beli karena dengan tali putih ya ini untuk menghormati burung akad tua. Ya, jadi bisa langsung aja ke TikToknya Confitrups. Ya, itu dia. Oke, sampai ketemu di Raga berikutnya. Saya Patra Acoen. Dan saya Pican Bojonegoro mengucapkan pamit dan sampai ketemu lagi. Raga, berita olahraga.